jangan mendolimi keluarga. Jangan dolimi istrimu, jangan engkau dolimi suamimu, jangan engkau dolimi anak-anakmu. Karena tidak ada satupun orang yang mendolimi orang tua, itu mendolimi keluarganya, kecuali pasti ini akan menjadi salah satu sebab pusaran banyak masalah pada kehidupan di sekitar kita ketika mendolimi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak ada yang akan meminta balasan dari apa yang kita kerjakan, kecuali kedoliman kepada keluarga itu Allah yang akan membalaskan. Ini kisah nyata beberapa hari yang lalu, ini masih fresh. Beberapa hari yang lalu ini ada kisah yang disampaikan. Ada satu keluarga, seorang bapak, dia mendolimi istrinya. Dan anak-anaknya pun merasa tersakiti atas apa yang dilakukan sang bapak kepada ibu mereka. Maka ketika sang bapak ketahuan apa yang beliau lakukan, apa yang dia kerjakan, sang anak-anak itu langsung menjaga jarak antara anak-anak itu dengan sang bapak. Ini sudah hukuman dari Allah. Mana hukuman yang berat, kecuali anak tidak mau disentuh, tidak mau didekatin oleh seorang bapaknya. Dia mendapatkan itu. Anaknya mulai menjauh dari dirinya. Terus istrinya sangat kecewa. Bisnis yang dimiliki oleh sang suami yang asalnya dalam kondisi baik-baik saja, seiring dengan masalah yang dia jumpai, seiring dengan masalah yang dia dapatkan ini, maka akhirnya ambruk, turun terus profitnya sampai akhirnya gulung tikar. Dan ketika pas pandemi kemarin tidak siap dan tidak kuat menghadapi pandemi, dan akhirnya berantakan semuanya. Yang menceritakan kisah ini dari keluarga ini berkata, ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya itu mungkin juga bagian dari kezaliman ayah kepada kami. Nah, itu yang menjadikan kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Kalau kita berpikir kezaliman, jangan hanya berpikir kepada teman kantor, tapi apakah kita zalim sama orang tua atau tidak? Apakah kita zalim sama keluarga kita ataukah tidak? Makanya ketika kezaliman yang dilakukan seorang bapak kepada anak, maka menyebabkan akan ada pembalasan yang datang dari Allah. Bukankah seorang ayah yang sibuk dengan urusannya, tidak pernah menyempatkan waktu bercengkrama dengan anak-anaknya, juga nanti akan datang satu masa ketika Allah membalas anak-anaknya ketika sudah dewasa, tidak mau lagi bercengkrama dengan bapaknya sebagaimana bapaknya dulu menjaga jarak dengan anaknya? Bukankah itu juga balasan dari setiap perlakuan dan perbuatan? Berapa banyak orang tua menangis ketika di masa tua, ketika anak-anaknya tidak mau dibersamai sama mereka, dan banyak anak merasa malu ketika didampingi sama orang tuanya, tanpa kita merasa bahwasanya dulunya kita menjaga jarak dan sibuk dengan urusan kita sendiri ketika anak-anak itu hadir pada teras kehidupan kita. Sama pula dengan istri ataupun suami, itu pun sama. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati kezaliman kepada keluarga. Itu merupakan salah satu perkara besar, yang tentunya perkara ini yang akan memendam semua kualitas kita pada kehidupan kita ketika kita melakukan kezaliman kepada keluarga.